Saya udah dengar dari Tari. Bagaimana keadaan Bapak? Keadaan saya? Keadaan saya baik-baik, Pak. Bukannya kata Tari kalau Bapak itu sakit. Sakit? Saya sehat-sehat saja, Pak. Pak, tolong ya, nanti sampaikan sama Tari bahwa saya telepon gitu, bisa, Pak? Iya, ya. Terima kasih. Iya, ya. Jadi dia bohong tadi. Kurang ajar. Ternyata wajah lugunya hanya sandiwara saja. Dia pikir saya setolol itu apa? Mungkin Papa bisa dibohongi sampai dia bisa diterima di sekolah ini. Tapi kalau dia pikir dia bisa membohongi saya, dia salah besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, gimana? Apa kata dokternya? Laras bisa dioperasi kan? Bisa, Bu. Justru sebaiknya Laras harus dioperasi segera mungkin. Sebab kan dia masih muda. Jadi proses penyembuhannya akan jadi semakin lebih cepat. Tapi tetap saja sebelum dia dioperasi harus menjalankan beberapa tes dulu. Paling nggak biaya tesnya sebesar 2 juta, Bu. Banyak ya. Tapi Ibu punya kalau untuk 2 juta aja. Selama ini kan Tapi, Ibu... Bu, uang 2 juta itu cuma buat biaya tesnya aja. Untuk biaya operasinya, kata dokter, bisa lebih dari 20 juta. Karena cinta, dunia bisa porak-poranda. Tapi karena cinta, hidup jadi warna. Karena cinta, karena cinta, cinta bukan sebuah aforisma. Malu kadang bina penuh gelora. Aku tak berdaya menepiskannya. Nafas kehidupan penuh rahasia. Cinta hanya kumpulan derita di ujung malam. Salahkah aku berkata cinta tak janjikan apa-apa? Karena cinta, dunia bisa porak-poranda. Karena cinta. Karena cinta. Maaf, Pak. Tadi saya tidak sengaja. Saya cuma ingin membereskan meja Bapak dan... Udah lupain aja. Saya pengen kamu menandatangani ini. Oh, surat kontrak kerja. Saya pikir...
surat pengunduran diri. Saya pengen kamu menandatanganinya sekarang. Silahkan. Sayang, kok tumben jam segini pulang? Tari udah nggak kerja di sana lagi, Bu. Duh, kenapa? Tari dipecat. Tari nggak tahu apa sebabnya. Tiba-tiba Pak Rama memaksa Tari untuk menandatangani surat pengunduran diri. Kamu udah bilang sama Pak Pandu? Ya enggak lah, Om. Pak Pandu tuh sudah banyak berjasa buat Tari. Beliau kan sudah membantu Tari sehingga Tari bisa bekerja dan masuk ke sekolah itu. Tari nggak mau ngerepotin dia lagi. Bu, gimana sama Laras ya? Gimana kita bisa dapetin uang untuk biaya operasi Laras? Bisa juga sih. Aduh, maaf. Aduh, sorry, gue nggak sengaja. Aduh, sorry ya. Yuk. Gimana? Berhasil? Beres. Bu, maaf Bu, saya nggak bisa menemukan slip pembayaran saya Bu. Tapi saya tetap boleh ikut tes ini kan Bu ya? Tapi tanpa slip pembayaran itu kamu nggak boleh masuk. Bu, tolong saya Bu. Tes ini penting banget buat saya. Ya Bu ya? Tanpa slip pembayaran itu kamu tidak boleh ikut tes. Saya sarankan kamu bayar aja dulu ke bagian administrasi. Berarti saya harus bayar 50.000 lagi dong Bu. Bu, saat ini saya nggak bawa uang sebanyak itu Bu. Tolong ngertiin saya Bu. Maaf, tanpa slip pembayaran itu kamu tidak boleh ikut tes. Bu, saya Bu, itu mereka Bu. Mereka yang simpan slip saya Bu. Mereka sengaja Bu. Mereka memang mau nyabot tas saya. Yang mana? Itu Bu yang di pojokan sana. Mereka tuh sengaja menyabot tas saya Bu. Bu percaya saya dong Bu, percaya dong. Sabotase? Buat apa mereka sabotase? Kamu kok makin lama makin ngawur begini sih? Tolong ya, kamu jangan buang waktu saya. Saya sangat sibuk. Kalau kamu mau ikut tes silakan bayar, tapi kalau tidak silakan pergi. Maaf Bu. Bu, saya... Tadi nomor saya ada yang salah Bu. Bu, tolong saya Bu. Oke, kasih Bu. Bu. Ada apa ini? Ini loh Pak Rama, anak ini menuduh Edo dan teman-temannya menyembunyikan slip pembayarannya supaya dia tidak bisa ikut tes. Saya nggak nuduh siapa-siapa, Pak. Saya berbicara kenyataan. Mereka memang sengaja menyabot tas saya supaya saya mengundurkan diri dan saya nggak ikut tes ini, Pak. Bapak kalau nggak percaya boleh geledah dia kok. Lu jangan nuduh sembarangan ya. Bu, Ibu lihat sendiri kan. Dari tadi kami duduk di sebelah sana. Emang dianya aja yang cari ribut nih. Cari perhatian sama semua orang. Kesian lu ya. Sampai segitunya. Dok, saya nggak nuduh kamu ya, Dok. Bu, kalau Ibu nggak percaya, Ibu boleh periksa saya. Tapi saya yakin kalau slip itu masih ada sama dia. Coba kamu periksa tas kamu. Tapi, Pak... Periksa. Lain kali, kamu nggak boleh sembarangan menuduh orang lain. Kamu harus lebih teliti. Karena kalau kamu sudah menunjuk seseorang dengan telunjuk kamu harus ingat, 3 jari kamu yang lain menunjuk diri kamu sendiri. Dia itu sengaja lagi, Pak. Dia kan ingin jadi ketua OSIS.
Jadinya dia berusaha menjatuhkan Edo dengan cara yang sehina ini. Untung ada Bapak. Kalau enggak, nama baik Edo bisa tercemar loh, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Dan asal kamu tahu, saya benci yang namanya kebohongan. Saya tahu kamu berada di sekolah ini karena kepintaran kamu. Tapi kalau kamu masih menggunakan taktik rendah kamu itu, kamu bisa kehilangan beasiswa kamu. Mengerti? Tapi Pak, saya... Mengerti? Menggunakan taktik serendah ini, itu bisa mengakibatkan kamu kehilangan beasiswa kamu. Mengerti kamu? Mengerti? Nggak nyangka ya, dengan cara kayak gitu aja kita bisa ngalahin dia. Betul nggak? Gila lo. Kasian tahu si Dea. Sampai nangis dianya. Dea nangis tuh. Bentar. Belum selesai nih nangis, bentar ya. Dea nangis loh, Deanya nangis. Emang mereka tuh keterlaluan banget. Ya udahlah, Dek. Gak usah dipikirin lagi ya. Iya, yang penting kan slip lo udah ketemu dan lo bisa ikut tes. Dan gue udah dipermalukan di depan orang-orang dan kepala sekolah. Gitu maksud lo berdua? Iya. Gila ya, gue gak pernah nyangka atau nggak? Pada saat gue digituin sama mereka, lo kan udah pada lihat kan apa yang mereka lakuin ke gue? Tapi nggak ada satupun dari kalian yang berani belain gue di depan kepala sekolah. Segitu doang ya ternyata ya. Kecewa gue tau nggak? Teman kayak apa sih lo berdua? Deh, bukannya kita tuh nggak mau nolong. Tapi siapa yang berani ngelawan Edo dan gengnya? Salah-salah, ntar kita yang kena getahnya. Lo tuh harus bisa ngertiin kita juga deh. Beneran deh, kita tuh males banget ngadepin Edo. Males apa takut lo? Hah? Gue kasih tahu ya sama lo berdua. Nih, sekolah ini nih, yang punyanya itu bokapnya Edo, bukannya dia. Ngapain lo takut sama dia? Edo please dong, lo mesti ngerti. Lo yang berani sama dia aja, lo digituin, apalagi kita. Berhubung si cewek rese itu udah ngundurin diri, ya jadi nggak ada gunanya dong tuh kertas masih nempel di madingnya kan? Ya bener juga. Ya udah cabut aja nih kertas. Cabut? Tanggung lagi. Mending kita bakar aja sekalian, ya nggak? Tunggu. Siapa bilang gue mau ngundurin diri? Ya emang bener sih, gue sempat berpikir untuk mundur. Tapi karena gue lihat lo dan teman-teman lo cari gara-gara sama gue, ya sayang banget ya, gue nggak punya pilihan. Gue akan tetap terus maju. Buat lo, Dok. Kalau lo mau perang sama gue, ayo kita perang. Tapi satu hal yang perlu lo ingat, gue nggak pernah takut sama lo. Ngerti lo? Lo udah nggak takut sama nyawa lo hilang, ah? Tunggu. Biarin. Gue terima tantangan lo. Tapi kalau lo kalah, lo harus turutin semua perintah gue. Paham? Oke. Gue nggak takut. Ya masuk.
Ada apa, Pak? Santi, saya minta kamu menyelesaikan pekerjaannya Lestari mengenai undangan orang tua murid untuk akhir semester ini. Tapi Pak, apa Lestari tahu kalau... Dia sudah tidak bekerja di sekolahan ini lagi. Apa? Tapi... Sekolah ini tidak butuh pembohong seperti dia. Pembohong? Sudah cukup. Saya tidak mau membahas masalah ini lagi. Saya minta kamu menyelesaikan masalah undangan itu. Baik, Pak. Baik. Tapi saya janji, kalau sampai saya kepilih, saya nggak akan mengecewakan kalian semua. Saya janji. Apa-apaan nih? Keluar. Keluar! Sekarang lo udah lihat sendiri kan? Betapa besarnya pengaruh gue terhadap mereka. Gue belum jadi ketua OSIS aja, mereka udah nurut sama gue. Udah deh, mendingan lo gak usah ngimpi deh ngalahin gue. Belum tentu, Dok. Kalau keberuntungan berpihak sama gue tetap akan jadi pemimpin di sekolah ini. Sadar, Re. Sadar. Buka mata lo. Walaupun keajaiban terjadi di dunia ini, dan lo jadi ketua OSIS, tetap aja di sekolah ini, gue pemimpinnya. Ngerti lo? Kamu tidak bisa menemukan. Santi, kamu ini bagaimana sih? Masa dokumen kayak begitu aja kamu nggak bisa menemukan? Pokoknya saya nggak mau tahu. Harus ketemu. Tapi Pak, saya tidak dapat menemukan dokumen itu. Saya tidak tahu di mana Lestari meletakkan dokumennya. Di komputernya terlalu banyak file, Pak. Santi, kenapa tidak kamu tanya langsung saja sama Lestari? Karena Lestari sudah saya pecat, Pak. Apa? Memangnya kenapa? Begini, Pak. Lestari itu tidak seperti yang Papa pikirkan. Dia itu pembohong. Dia itu memanipulasi keadaan supaya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan saya tidak mau dia berada di sini. Oh, jadi itu toh masalahnya. Papa tahu kamu menerima Lestari kerja di sini juga kan karena Papa. Jadi Papa tidak bisa komentar apa-apa. Kalau kamu menganggap Lestari itu pembohong, ya sudah. Apa Papa bilang? Papa enggak apa-apa kan? Kamu terlalu khawatir sih sampai harus meninggalkan pekerjaan untuk mengantar Papa ke sini. Terima kasih ya, Pak. Gadis kecil yang manis, kamu kenapa di sini sendirian? Saya nggak sendiri kok. Saya sama kakak saya. Tapi kakak saya masih di dalam, masih ngobrol sama dokter. Nah, itu kakak saya. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Baik. Saya kemari mau check up kesehatan. Ya, biasalah. Kamu sendiri sakit apa, Les? Oh, enggak. Saya cuma nganterin Laras, adik saya. Laras, itu Pak Pandu. Oh, ini Pak Pandu. Saya Laras. Kalau ini Pak Pandu, pasti ini Pak Rama ya? Halo Pak Rama, saya Laras. Laras punya sesuatu nih buat Pak Rama. Ini. Apa ini, Laras? Kartu ucapan terima kasih. Laras bikin sendiri loh. Soalnya Laras mau berterima kasih sama Pak Rama. Sampai-sampai Kak Lestari boleh cuti kerja hari ini. Kak Lestari mau nemenin Laras ke dokter, Pak.
Laras juga mau berterima kasih. Akhirnya Kak Lestari dapat kerjaan juga. Soalnya Laras mau biaya operasi kaki Laras. Iya Laras. Kartunya bagus sekali. Kita sudah bisa pulang kan? Saya juga harus pulang. Kita jalannya ke depan. Bisa bicara dengan Lestari? Iya, dengan saya sendiri. Siapa ini ya? Ini saya Pak Pandu, Les. Oh, Pak Pandu. Ada apa, Pak? Tadi siang saya mau bicara sama kamu, tapi tidak enak karena ada adik kamu. Begini, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan saya karena kamu keluar dari sekolah kami. Terus terang, kami sangat kehilangan kamu. Terima kasih, Pak. Dan satu lagi, Les. Halo? Halo? Pak, saya tahu apa yang ingin Bapak bicarakan. Saya memang memerlukan pekerjaan itu, tapi saya tidak bisa lagi masuk ke sekolah itu. Saya tidak bisa bekerja dengan seseorang yang sangat otoriter dan sangat tidak bisa menghargai perasaan orang lain. Lestari, ini saya, Rama. Iya, ada apa? Saya cuma mau bilang kalau saya itu... Oh, jadi sekarang Anda menyadari bahwa Anda bersalah dan ingin minta maaf, begitu? Saya cuma ingin menanyakan di mana kamu menaruh dokumen untuk rapat orang tua murid akhir semester ini. Kamu kan sedang mengerjakan itu. Kami di kantor semuanya tidak menemukannya dan saya sangat membutuhkannya. Oh, dokumen itu ada di laci meja Bapak paling bawah. Terima kasih. Cowok macam apa sih dia? Minta maaf aja nggak bisa. Sekretaris macam apa? Mana dokumen penting kayak begitu di tempat seperti itu? Mana ada yang nyangka? Rama? Pak? Bagaimana dengan si Lestari? Lestari? Kenapa soal Lestari, Pak? Apa kamu masih marah sama dia? Meskipun kamu lihat sendiri tadi adiknya dalam keadaan sakit seperti itu. Pak, saya memang bersimpati dengan keadaan adiknya. Tapi dengan Lestari, tidak. Kenapa dia berbohong? Kenapa dia nggak ngomong yang sebenarnya terjadi tentang keadaan adiknya? Ya. Terkadang tidak semua orang merasa nyaman menceritakan kesulitannya kepada orang lain. Ini masalah sensitif, masalah pribadi. Jadi, kalau menurut Papa, dari semua orang yang ada di kantor, semestinya kamulah yang lebih mengerti soal ini. Anak ibu yang cantik, kenapa sih pagi-pagi udah ngelamun? Ada apa? Tari nggak bisa tidur, Bu. Tari bingung mikirin Laras. Biar bagaimanapun Laras harus tetap dioperasi. Ada apa sih? Kok ngomongin Laras? Namanya Laras bikin salah ya? Bikin kesel ya? Kak Tari kenapa? Kok nangis?
Ada apa sih, Kak? Kak Tari nggak nangis, Kak Tari cuma kelilipan aja kok. Kak Tari lagi ngebayangin kalau kamu udah sembuh, udah dioperasi, terus bisa nari balet dengan cantik, luwes, dan benar. Nih ya, kakak tunjukin nih. Muter-muter gini, terus tangannya begini, muter terus kayaknya begitu, terus muter lagi. Halo Pak Rama. Baik, Laras. Ini, saya mau ngasih ini sama kamu. Sebagai tanda terima kasih karena kamu sudah ngasih saya kartu kemarin. Terima kasih banyak ya, Pak. Pak Rama nggak duduk dulu? Nggak bisa. Saya harus kembali lagi ke sekolah. Mari. Pak Rama, Pak. Saya benar-benar berterima kasih atas kedatangan Bapak. Kelihatannya Laras senang sekali dan saya benar-benar nggak nyangka. Selain kedatangan saya ke sini untuk Lara, saya juga mau membicarakan soal soal surat kontrak kerja kamu. Sudah ada, sudah jadi. Jadi kamu tinggal ke sekolah dan menandatanganinya. Hari ini juga bisa. Ya, bisa. Doh, gimana nih Doh? Ini masalahnya tuh cewek masih ngotot juga. Masa sampai sekarang dia masih ngebujuk anak-anak untuk milih dia? Nyantai aja lagi. Lu nggak usah parno kayak gitu. Biar bagaimanapun juga, tetep aja bokap gue yang punya sekolahan ini. Jadi, gua nggak bakal mungkin kalah. Iya kan? Dan asal lo tahu, bukan Edo kalau gua nggak menang. Ya. Iya. Tinggal 2 suara lagi. Dia. Dan yang terakhir, dia. Baiklah. Karena hasil penghitungan suara seimbang, saya tidak punya pilihan lain selain mengatakan kalau kalian berdua adalah pemenangnya. Pak, nggak bisa gitu dong, Pak. Kita kan hanya butuh 1 pemimpin. Iya, tapi saya tidak punya pilihan lain. Gimana kalau Bapak sebagai kepala sekolah dan Pak Pandu sebagai kepala yayasan ikut milih? Bisa aja. Tapi tetap, saya harus mengkonsultasikan masalah ini dengan Pak Pandu.
Karena kasus ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saya yakin pasti Pak Pandu nggak bakal keberatan. Kecuali mungkin Bapak yang keberatan. Baiklah. Kita tunda masalah ini sampai besok. Saya akan bicarakan masalah ini dengan Pak Pandu. Sekaligus memutuskan siapa yang akan menjadi ketua OSIS tahun ini. Saya pengen kamu menandatanganinya sekarang. Saya memang memerlukan pekerjaan itu, tapi saya tidak bisa lagi masuk ke sekolah itu. Akhirnya kamu datang juga. Baguslah. Kalau Kak Rama udah nunggu Edo dari tadi. Edo kesini cuma buat mastiin. Kalau Kak Rama baik, pasti Kak Rama milih Edo buat jadi ketua OSIS. Dan kalau saya tidak memilih kamu, bagaimana? Ya nggak mungkin lah. Selama ini kan Kak Rama bilang ke Papa, kalau Kak Rama sayang sama Edo. Sekarang saat yang tepat buat ngebuktiin itu. Iya kan? Edo kesini cuma buat mastiin doang kok. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, telah terjadi sedikit masalah dengan pemilihan ketua OSIS kemarin. Dan untuk menuntaskan masalah ini, saya dan Pak Rama telah memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan ini. Oleh karena itu, apapun yang terjadi nantinya, pemilihan ini akan dilakukan secara terbuka di depan kalian semua. Setuju? Setuju! Edo. Dea. Papa! Apa-apaan ini, Pak? Di sekolah ini saya adalah ketua yayasan, bukan orang tua siapa-siapa. Tapi kan Edo... Karena kembali posisi antara Edo dan Dea berimbang, maka saya minta satu orang lagi untuk ikut berpartisipasi di dalam pemilihan ini. Dia adalah orang yang telah mempersiapkan pemilihan ini sejak awal. Maka itu, dia juga punya hak untuk ikut menentukan pilihan. Saya panggilkan Lestari. Dea.
Melihat dari hasil skor pemilihan kali ini, maka dapat dipastikan pemenangnya adalah Dea. Untuk itu, kami persilahkan tampil ke depan. Tarik. Tari, karena kamu sudah kembali bekerja, saya... Pak, dokumen orang tua murid yang Bapak cari sudah saya kumpulkan dan saya taruh di atas meja Bapak. Jadi Bapak nggak perlu repot-repot untuk cari lagi. Saya cuma mau bilang kalau saya minta maaf. Edo. Papa tahu kamu marah sama Papa karena Papa tidak memilih kamu di sekolah tadi. Ya kan? Sekarang Papa mau tanya. Apa kamu ingin tahu juga apa alasan Papa melakukan itu? Buat apa? Edo kira sebagai ayah yang baik, Papa tuh bakalan tahu apa yang Edo mau. Edo sengaja kok nyamperin Karama. Karena Edo tahu, mungkin Karama tidak akan milih Edo. Tapi Papa, ayah kandung Edo sendiri, malah mengkhianati Edo. Edo. Untuk memenangkan pemilihan seperti itu, kemampuan itu haruslah muncul dari dalam diri kamu sendiri. Bukan karena siapa Papa atau siapa kakak kamu. Lalu bagaimana dengan reputasi Edo, Pak? Papa pernah mikirin soal itu? Selama ini Edo selalu di atas, selalu menang. Tapi kenapa mendadak Papa senang lihat Edo gagal? Justru dari kegagalan itulah kamu bisa belajar tentang hidup, bukan dari kesuksesan. Dari mana aja sih, Dok? Jam segini baru datang. Lo tau nggak? Gue udah muak banget tau nggak sama di sekolahan. Seandainya aja gue bisa keluar dari sini, pindah ke sekolahan mana kayak yang lebih baik dari sini. Men, jangan putus asa gitu dong. Nih, kita nggak akan ngebiarin tuh cewek menang gitu aja. Lu bayangin deh, cuma gara-gara satu suara doang, gua kalah. Cuma gara-gara satu. Dok, nyantai aja lagi. Kita harus balas dendam. Tuh cewek harus dikasih pelajaran. Nggak bisa dia menang gitu aja, nggak bisa. Gue janji. Ya, terserah lo mau ngomong apa. Ya, tuh kan. Dok. Terserah lu tuh katanya. Nah, Beckham kan? Yoi, jagoan gue Real dong. Gue tau nyetak gol tuh pasti banyak dia. Apaan sih, tungguin. Aduh. Dia. Siap? Cowok. Dia punya cowok. Mungkin baru kali. Edo. Do, ini gue. Lo di mana? Do, gue punya ide nih untuk balas dendam si cewek rese itu.
Halo? Halo Mbak Dea. Saya Pak Mamat, Mbak. Sapam sekolah, Mbak. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Mbak, bisa datang langsung ke sekolah nggak, Mbak? Mbak, temen Mbak Dea, Mbak Tantri jatuh dari tangga, Mbak. Luka parah. Apa? Tantri? Gimana? Ya. Sekarang giliran lo. Ayo. Iya lu, iya. Halo? Halo, Ko. Siapa nih? Ini gue Tantri, kok temennya Dea. Lu masih inget gue kan? Oh, Tantri. Kenapa, Tan? Gue langsung aja ya, Ko. Sebenarnya gue nggak enak mau ngomong sama lo, cuman gue harus ngomong karena gue kasihan sama lo, Ko. Kasian. Kasian kenapa? Ini mengenai Dea, Ko. Kayaknya Dea selingkuh sama Andre deh. Apa? Bukannya gue mau ikut campur ya, Ko. Gue juga nggak nyangka kenapa Dea bisa setega itu sama lo. Gue kasihan sama lo. Tapi kalau lo nggak percaya, lo buktiin sendiri aja ke sekolahan sekarang. Yes. Tapi lu yakin nggak kalau dia percaya sama lo? Ya iya percayalah. Gue gitu loh, Tania. Iya gitu loh. Tantri? Pak Mamat? Tantri? Pak Mamat? Gimana sih? Tantri? Pak Mamat? Pak? Diam. Tantri mana? Udah. Nurut aja. Apaan sih? Manis aja. Diam. Lo kenapa sih? Au! Lo ngapain sih? Lo ngejar aku! Enggak, gue pengen bikin lu cantik doang. Enggak. Gue cuma pengen bikin lu cantik. Karena apa? Lu tahu karena apa? Karena setelah ini masih ada pertunjukan yang lain. Iya. Tuh kan cantik. Dia cantik. Nih. Sama nih. Lo berdua ngejebak gue ya? Tuh kan. Tuh kan repotan. Dea. Bebasin gue! Sorry. Iya, ini dilepasin makanya sana. Makasih ya sayang, aku gak nyangka kamu luar biasa banget. Apaan kamu, Dea? Kok? Aku... Kamu nggak ngira? Kamu nggak bakalan ngira kalau saya ada di sini. Kok kamu salah sangka? Oh, salah sangka sekarang. Basi! Gue nggak ngira deh. Gue nggak bakalan pernah ngira kalau selama ini gue pacaran sama cewek murahan kayak lo. Mau kemana? Kau belum selesai. Lepasin gue! Lepasin gue, Dek! Diam! Lepasin gue! Lo kenapa sih bener? Jangan coba berat. Baru tahu kan lo sekarang kalau berhubungan sama Edo? Ikat kakinya yang kencang. Sebenarnya sih gue berdua pengen nemenin lo. Tapi gue rasa yang lebih pantas nemenin lo di sini.
tikus-tikus sini. Iya nggak? Mampus lu. Kenapa kalian masih ada di sini? Ini Pak, ada buku yang ketinggalan, makanya saya balik lagi ke sini. Ngambil buku. Ya. Handphone saya juga ketinggalan. Oh, ya. Suara apa itu? Kalian dengar? Kehidupan